Hello, welcome back students. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bab 13, melanjutkan minggu kemarin. Jadi kali ini kita akan membahas tentang correlation and linear regression atau korelasi dan regresi linear. Oke, mari kita mulai. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan analisis korelasi? Nah, jadi sebetulnya pada prinsipnya korelasi itu digunakan untuk melaporkan hubungan antara dua variabel. Nah, jadi bagaimana variabel yang satu itu memiliki hubungan dengan variabel yang lain. Bagaimana mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, jadi correlation analysis is a group of techniques to measure the relationship between two variables. Nah, kita sudah pernah membahas cara untuk menjelaskan hubungan antar dua variabel, misalnya dengan Anda membuat grafik atau Anda membuat plotting atau scattergram. Nah, itu juga salah satu cara untuk melaporkan hubungan antar dua variabel. Nah, bedanya dengan korelasi adalah in addition to graphing techniques, we will develop numerical measure. Nah, jadi kalau dengan grafik saja kita hanya bisa melihat secara sekilas bagaimana hubungan dua variabel. Tapi dengan menggunakan korelasi kita akan bisa melihat seberapa kuat hubungannya, magnitud hubungannya itu berapa dengan cara kita ada numerical measure. Oke. Nah, di sini contoh dari korelasi adalah misalnya kita ingin melihat antara hubungan dari anggaran yang dikeluarkan untuk training dengan jumlah penjualan bulanan. Lalu di sini kita ingin melihat hubungan antara number of hours study dengan exam score. Nah, itu kita bisa lihat melalui correlation analysis. Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk ke scatter diagram. Nah, ini adalah salah satu cara graphing teknik yang bisa kita lakukan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Nah, di sini independent variable itu ada di x-axis, sedangkan dependent variable itu ada di y-axis. Nah, apa yang dimaksud dengan independent variable dan dependent variable? Nah, dependent variable ini adalah variabel yang dijelaskan. Nah, sedangkan independent variable ini adalah variabel penjelas. Nah, di sini misalnya kita ingin melihat hubungan antara sales calls dengan jumlah alat fotokopi yang terjual. Nah, jadi di sini kita ingin melihat bagaimana sales calls itu mempengaruhi penjualan alat fotokopi ini. Nah, jadi kita bisa katakan bahwa sales call ini adalah variabel penjelas atau independent variable, sedangkan copier sold ini adalah dependent variable atau variabel yang dijelaskan. Nah, jadi bagaimana sales calls itu mempengaruhi penjualan copier. Nah, berarti copier itu adalah dependent variable dan sales calls adalah independent variable. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan ya, karena sales calls adalah independent variable dan copier sold adalah dependent variable, maka dia berada di sales calls berada di x-axis dan copier sold berada di d-axis. Nah, di sini kita bisa melakukan scatter diagram dengan cara misalnya, memasukkan data ini tadi ke dalam scattergram. Jadi misalnya di sini untuk yang sales callsnya untuk Brian Virus misalnya dia sales callsnya 96 kali, copier sold 41. Lalu Mike Kyle di sini sales callsnya 80 kali dan yang terjual adalah 50 copier. Nah, ini tinggal kita masukkan saja datanya, nanti kita akan ketemu titik-titik yang berwarna hijau ini. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai scatter diagram. Nah, di sini kita bisa melihat secara sekilas ya bahwa dia punya tren yang positif. Jadi sales rep who make more calls tend to sell more copier. Karena apa? Ini kalau misalnya kita tarik garis rata-rata, dia punya slope yang positif. Berarti kita bisa simpulkan bahwa hubungan antara sales calls dan copier sold itu adalah hubungan yang positif. Berarti bisa disimpulkan sales representatif yang dia melakukan sales calls lebih banyak itu
secara rata-rata menjual copier yang lebih banyak. Nah, jadi seperti itu cara kita melihat hubungan dua variabel melalui scatter diagram. Oke? Nah, berikutnya untuk melihat hubungan antara dua variabel, kita juga bisa menggunakan correlation coefficient. Nah, kalau tadi dengan scatter diagram kita melihat bagaimana persebarannya di dalam grafik, lalu kita tarik garis tren di situ, apakah trennya positif atau negatif atau inkonklusif. Jadi bisa saja ya ini trennya inkonklusif. Nah, tapi di correlation coefficient di sini kita akan menghitung koefisien. Nah, jadi seberapa kuat hubungan dua variabel itu ditentukan dari nilai koefisien. Nah, ini seperti yang saya barusan sebutkan ya. Correlation coefficient is a measure of strength of the linear relationship between two variables. Nah, jadi perlu digarisbawahi juga ini adalah hubungan linear. Nah, jadi karakteristik dari correlation coefficient are yang pertama, the sample correlation coefficient is identified as R. Nah, jadi si correlation coefficient ini lambangnya adalah R, and it shows the direction. Jadi it show direction and also strength of the linear relationship between two interval or ratio scale variable. Jadi antara dua variabel kita bisa melihat arah hubungannya dan juga seberapa kuat hubungannya. Nilai dari correlation coefficient itu adalah antara -1 sampai dengan 1. Kalau misalnya nilai correlation coefficient itu sama dengan 0, itu artinya there is no association atau tidak ada korelasi antara variabel yang pertama dengan variabel yang kedua. Nah, nilai yang dekat ke angka 1, maksud saya nilai yang mendekati 1 itu mengindikasikan positif correlation yang cukup kuat ya. Sedangkan nilai yang mendekati -1 itu juga mengindikasikan negatif correlation. Nah, jadi kalau misalnya mendekati 1 berarti positif correlation, mendekati -1 itu negatif correlation. Sedangkan kalau 0, nah itu berarti tidak ada correlation. Nah, ini contohnya seperti ini. Let me show you. Nah, yang sebelah sini, ini dia punya perfect negative correlation. Karena apa? Karena dia punya negative slope. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini dia punya perfect positive correlation karena garisnya dia memiliki slope yang positif. Nah, hubungan negatif dan positif ini juga bisa dilihat dari slope-nya ya. Jadi semakin dia mendekati 1 itu most likely dia akan punya tren yang garis lurus seperti ini dengan slope positif. Yang negatif juga sama, cuman dia slope-nya negatif. Oke. Oh ya, dan di sini biasanya kita akan melambangkan dependent variable itu sebagai X, sedangkan independent variable itu biasanya kita lambangkan sebagai Y. Ini untuk membantu kita mengingat juga bahwa kebalik. Saya ulang ya. Jadi di sini kita akan melambangkan X itu sebagai kita akan melambangkan independent variable itu sebagai X dan dependent variable itu sebagai Y. Jadi untuk mengingat-ingat, kalau misalnya nanti di soal itu tulisannya Y dan X, nah itu Anda jangan sampai kebalik karena Y itu adalah dependent variable dan X itu adalah independent variable. Oke? Nah, ini tadi yang sudah kita bahas ya. Jadi kita bisa lihat di sini kalau nilai korelasinya adalah 0, itu berarti no correlation. Kalau misalnya pas di 0,5 baik positif maupun negatif 0,5 atau positif 0,5 itu artinya dia moderate, baik itu moderate positive correlation atau negatif correlation. Nah, sedangkan kalau dia di 1 atau di -1 itu adalah perfect correlation baik positif maupun negatif. Nah, yang ada di antara 0 sampai dengan 0,5 ini adalah weak correlation, baik weak correlation yang positif maupun yang negatif. Sedangkan yang antara 0,5 dengan 1 atau minus 0,5 dengan -1 itu adalah strong correlation, baik dia positif maupun negatif. Nah, jadi itu cara kita mendefinisikan apakah korelasinya kuat atau korelasinya lemah. Oke?
Nah, ini tadi seperti yang saya katakan, kadang-kadang dengan melihat grafik itu kita agak sulit ya untuk menentukan seberapa kuat atau lemahnya korelasi. Nah, oleh karena itu kita butuh nilai dari correlation. Tapi kalau digambarkan dengan grafik yang menunjukkan no correlation, itu kurang lebih persebarannya seperti ini kalau di scattergram. Jadi kita nggak bisa menarik garis trend atau garis slope untuk grafik tersebut. Sedangkan yang weak negatif itu seperti ini, jadi dia secara sekilas punya tren yang negatif tapi tidak terlalu jelas ya, karena dia persebarannya tetap sporadik juga, tapi secara selayang pandang gitu kita bisa melihat bahwa dia punya slope yang negatif. Nah, sedangkan yang strong correlation baik positif maupun negatif itu kita bisa dengan jelas melihat bahwa mereka punya tren yang positif. Oke. Nah, jadi itu korelasi yang lemah, yang moderate, dan yang kuat. Oke, nah berikutnya kita akan membahas bagaimana cara kita menentukan atau menghitung nilai dari koefisien korelasi. Nah, di sini kita langsung praktek saja. Jadi kita akan gunakan data penjualan copier tadi. Nah, di sini kita tetap pakai data yang sama ya dengan yang tadi. Jadi ada sales calls, ada copier sold. Nah, tapi selain itu sekarang kita menambahkan sebuah nilai di vertical line. Jadi vertical line yang dimaksud adalah yang ini. Dan juga kita akan menambahkan nilai di horizontal line, yang dimaksud adalah yang ini. Nah, di vertical line ini kita akan punya X value 96 sales calls. Nah, jadi di sini kita punya 96 sales calls, sedangkan untuk Y value-nya kita punya 45 copier. Nah, jadi di yang warna hijau ini dia punya nilai 45, dan di yang warna kuning ini dia punya nilai 96. Nah, jadi seperti yang tertulis di sini, Y sama dengan 45 dan juga X sama dengan 96. Nah, sekarang kita punya 4 kuadran di dalam grafik kita. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, nilai X bar dan nilai Y bar ini sebetulnya dia adalah nilai rata-rata. Jadi ini adalah minnya X, yang ini dia adalah minnya Y. Jadi yang X ini adalah rata-rata sales calls yang dilakukan oleh sales representative, dan rata-rata Y ini adalah rata-rata copier sold yang terjual dari sales representative. Nah, di sini kita ingin melihat korelasi antara X dan Y berdasarkan informasi yang kita punya. Oke. Nah, di sini cara kita menghitung korelasi itu pertama-tama kita harus kita harus menemukan deviasi dari rata-rata sales calls maupun rata-rata copier sold. Nah, jadi kita ingin melihat deviasi dari nilai rata-ratanya. Caranya bagaimana? Seperti biasa ya. Ini mirip seperti ketika kita mencari standar deviasi. Jadi kita cari dulu X dikurangi X bar dan Y dikurangi Y bar. Nah, nanti kalau sudah kita akan mengkalikan keduanya, multiply them. Jadi kita nanti punya X dikurangi X bar dikali Y dikurangi Y bar. Nah, nanti kalau sudah kita akan jumlahkan angka tersebut. Nah, nanti kita ketemu jumlahnya adalah 6.672, dan kita akan menghitung korelasi koefisien menggunakan formula ini, yaitu di mana R sama dengan sigma dari X dikurangi X bar dikali Y dikurangi Y bar dibagi N-1 dikali SX dikali SY, di mana SX dan SY ini adalah standar deviasinya X dan standar deviasinya Y. Nah, kalau sudah, nanti kita akan ketemu bahwa R itu sama dengan 0,865, oke? Nah, ini kalau Anda ingin mencari nilai dari standar deviasinya X dan Y itu ada di sini ya. Ini adalah standar deviasinya X dan Y, tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus ini.
Nanti kalau sudah, kita akan ketemu bahwa R-nya adalah 0,865. Nah, dari sini sebetulnya secara implisit kita sudah bisa menduga bahwa korelasinya mendekati 1. Jadi kemungkinan kita akan punya korelasi yang kuat dan bernilai positif. Oke. Nah, tapi masih ada satu step lagi yang harus kita lalui. Nah, setelah kita mengetahui nilai R kita, nah itu seperti biasa ya, kita sudah melakukan ini 2 minggu terakhir. Hal berikutnya yang ingin kita lihat itu apakah nanti nilai R ini, apakah nanti nilai R yang kita miliki ini dia signifikan secara statistik. Jadi kita akan melakukan tes hipotesis di sini, seperti yang 2 minggu terakhir kita lakukan. Jadi kita ingin lihat apakah nanti kita akan mereject null atau kita tidak mereject null. Oke, recall the sales manager tadi R-nya adalah 0,865. Nah, di sini pertanyaannya, apakah hasil ini itu sebetulnya terjadi karena adanya sampling error? Karena kan kita hanya punya 15 sales people kan yang tadi kita sampel. Nah, we ask the question, could there be zero correlation in the population? Nah, di sini kita kalau misalnya terjadi sampling error itu sebetulnya ada zero correlation di populasi, tapi di sampel correlationnya tidak zero. Nah, we let rho represent the correlation in the population and conduct hypothesis test to find out. Nah, jadi di sini saya ulang ya. Jadi kita kan punya nilai R sama dengan 0,865. Nah, ini kalau sekilas saja kita bisa mengatakan bahwa ini punya korelasi yang dia itu kuat dan sifatnya positif. Dan nilainya positif. Nah, tapi di sini kita punya dugaan, kita wondering apakah hasil yang R sama dengan 0,865 ini itu terjadi karena sampling error. Nah, untuk membuktikan apakah itu sampling error atau bukan, maka kita melakukan hypothesis testing. Hypothesis testing. Nah, jadi di sini kita ingin melihat. Nah, di sini kita ingin melihat. Jadi yang mau kita tes itu apakah, karena ini adalah sampel ya. Jadi ini adalah hasil dari sampel. Nah, di sini kita ingin melihat apakah nanti kita bisa membuktikan bahwa di population itu zero correlation atau tidak zero correlation. Kalau misalnya zero correlation berarti ini tidak valid. Tapi kalau misalnya dia tidak zero correlation berarti angka tersebut valid, bukan hasil dari sampling error. Nah, oleh karena itu kita akan menyusun hipotesis tesnya. Oke? Nah, mari kita lakukan seperti biasa ya. Untuk melakukan tes hipotesis kita punya 6 step. Step pertama, state the null and alternate hypothesis. Step pertama, state the null and alternate hypothesis. Jadi tadi seperti yang sudah saya sebutkan, H0-nya adalah 0, artinya the correlation in the population is 0. Dan H alternatifnya adalah tidak sama dengan 0 atau the correlation of the population is different from 0. Nah, jadi seperti yang di sini tadi ya, kita ingin lihat apakah ada zero correlation atau tidak zero correlation. Nah, berarti tinggal H0 sama dengan 0 atau H alternatif tidak sama dengan 0. Lalu step yang kedua, select the level of significance, kita pakai 0,05. Nah, step yang ketiga, select the test statistic, kita pakai T statistik. Untuk melihat korelasi kita akan pakai T statistik ya, jadi kita tidak pakai Z. Memang untuk melihat korelasi yang akan kita pakai adalah T. Dan juga nanti ada F juga, tapi kita belum akan membahas F, kita bahas T terlebih dahulu. Oke. Dan step yang keempat, formulate the decision rule. Nah, berarti kita harus mencari critical value. Nah, karena di sini ingat ya, di sini lambangnya adalah sama dengan dan tidak sama dengan, maka kita akan melakukan two-tailed test. Nah, jadi nanti alfanya dibagi 2. Alfa dibagi 2. Nah, nanti kalau Anda lihat di tabel T Anda akan ketemu critical value-nya adalah 2,106. Nah, berarti nanti
Ini kurang tanda minus di sini. Nah, jadi T kurang dari minus 2106 atau T lebih dari 2106. Ini kita bisa lihat di sini, ini adalah critical value-nya. Nah, jadi region of rejection-nya yang di sini minus 0,025, sini 0,025. Karena 0,05 dibagi 2. Nah, jadi seperti biasa ya, yang di tengah ini adalah no reject, yang di ujung keduanya itu adalah rejection area. Nah, jadi kita tinggal step berikutnya adalah make decision, apakah kita mau mereject Hanal atau tidak mereject Hanal. Jadi kita cari T kita, jadi t-test for correlation coefficient. Nah, cara mencari T untuk correlation analysis agak sedikit beda ya. Nah, jadi ini Anda harus mengingat-ingat T dicari dengan cara R dikali akar dari N-2 dibagi akar dari 1 minus R kuadrat dengan degree of freedom. Nah, ini mencari degree of freedom-nya juga agak lain. Degree of freedom-nya adalah N-2. Oke. Nah, jadi tadi cara mencari degree of freedom, cara mencari critical value di sini, ini pakai degree of freedom N-2. Oke. Nah, kalau sudah Anda akan ketemu T hitungan Anda adalah 6,216. Nah, kalau sudah tinggal temukan 6,216 itu kira-kira kalau di sini dia berada di sebelah mana. Nah, karena dia nilainya 6,216 jadi mungkin dia berada di sini. Oke. 6,216. Misalnya di sini 6,216. Nah, jadi dia berada di area rejection. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kita akan menolak Hanal. Oke. Nah, interpret there is correlation with respect to the number of cells. Nah, kalau sudah kita mereject Hanal, ini kita reject Hanal. Nah, maka kita interpretasi. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa there is correlation with respect to the number of cells made and the number of copier sold in the population. Nah, jadi ingat ya tadi apa Hanal dan H alternatifnya. Hanal adalah korelasi di populasi itu 0 dan H alternatifnya adalah korelasi di populasi itu tidak 0. Berarti kita bisa simpulkan there is correlation antara number of calls dengan copier sold di populasi. Oke. Nah, jadi cukup simpel ya. Sebetulnya sama seperti yang kita kerjakan 2 minggu terakhir. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah formulanya. Oke. Formulanya sedikit lain daripada yang sudah kita kerjakan. Oke. Nah, ini ada satu contoh lagi ya. Jadi ada contoh di sini Applewood Auto Group, dia punya R sebesar 0,262 which is positive but really rather weak. We test our conclusion by conducting hypothesis test that the correlation is greater than 0. Nah, jadi di sini kita juga bisa melakukan one tail test ya. Tadi kan kita melakukan two tail test karena sama dengan atau tidak sama dengan. Sekarang kita melakukan one tail test dan di sini kita ingin lihat apakah nanti the correlation in the population is negative or 0 atau the correlation in the population is positive. Nah, jadi di step pertama kita state null dan alternate hypothesis. H0 kurang dari sama dengan 0, ini artinya korelasi di populasi itu either negatif atau 0 dan H alternatifnya adalah korelasi di populasi itu positif. Nah, jadi seperti biasa step kedua alpha 0,05%. Step ketiga tes statistiknya kita pakai T. Step keempat formulate the decision rule, cari critical value-nya. Critical value-nya adalah 1,653. Dan step kelima make decision rule, reject Hanal. Karena apa? Karena T kita. Nah, jadi di step yang kelima ini kita cari nilai T hitung kita dan di sini ditemukan bahwa nilai T hitungnya adalah 3,622 menggunakan rumus yang ini. Nah, step yang keenam kita tinggal lakukan interpretasi. Nah, jadi karena kita reject Hanal, maka kita bisa menyimpulkan bahwa correlation with respect there is correlation
with respect to profit and age of the buyer. Nah, seperti itu ya. Jadi kita mengecek Hanau, maka yang ada di H alternatif ini adalah yang masuk di interpretasi kita. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke regression analysis. Nah, jadi apa itu regression analysis? In regression analysis, we estimate one variable based on another variable. Jadi regresi itu kita akan mengestimasi, kita akan mengestimasi satu variabel berdasarkan variabel yang lain. Nah, variable being estimated is the dependent variable. Jadi variabel yang diestimasi itu adalah dependent variable, sedangkan variable used to make the estimate or predict the value is independent variable. Nah, jadi yang mau kita estimasi nilainya itu dependent variable. Nah, yang informasinya digunakan untuk melakukan estimasi itu adalah independent variable. Nah, the relationship between the variable is linear, and both independent and dependent variable must be interval or ratio scale. Nah, jadi dia either interval atau ratio scale. Jadi kita bisa bilang bahwa jarak dari satu observasi dan observasi berikutnya itu sama ya. Oke, regression equation itu adalah an equation that express the linear relationship between two variables. Oke. Nah, jadi dalam regresi itu kita punya prinsip namanya least square principle. Nah, jadi least square principle itu apa? Dalam regresi itu tujuan kita adalah use the data to position a line that best represent the relationship between two variable. Jadi regresi itu sebetulnya kita ingin menarik garis, jadi position a line that best represent the relationship. Jadi garis yang dia itu merepresentasikan hubungan antara kedua variabel. Jadi garis yang paling baik merepresentasikan kedua variabel. Seperti tadi misalnya ketika kita di scattergram kita mencoba menarik garis tren. Nah, tapi untuk regresi itu sebetulnya kita melakukan itu tapi dengan perhitungan yang lebih detail. Jadi nanti garisnya itu ketika kita tarik itu dia lebih akurat daripada kita hanya melihat persebaran titik-titik terus kita tarik data. Enggak, regresi itu nanti garisnya akan lebih akurat. Nah, the first approach of course ya, itu kita akan pakai scatter diagram. Jadi seperti yang kita lakukan tadi. Jadi persebaran titik-titiknya itu di mana, terus kita tarik garisnya. Nah, tapi kita lihat kasus yang grafik yang sebelah ini misalnya. Nah, ini kan persebaran titik-titiknya itu lebih random ya. Jadi tidak membuat sebuah pola tertentu. Nah, ini membuat kita itu bisa menarik berbagai macam garis tren. Bisa aja yang bisa aja yang warna merah ini, bisa aja yang warna hijau atau yang warna ungu atau yang warna orange. Nah, jadi bisa beda-beda garisnya yang mana. Karena apa? Karena tadi persebaran titik-titiknya itu tidak membentuk suatu pola. Nah, jadi oleh karena itu ketika kita hanya menarik garis menggunakan scattergram itu depends on judgment. Jadi tergantung dari orang yang menarik garis itu sendiri. Bisa saja dia menarik di garis merah, hijau, ungu atau yang orange. Nah, oleh karena itu we would prefer method that result in a single base regression line. Nah, that's why we use regression. Supaya apa? Tadi seperti saya bilang ya, supaya nanti dalam menarik garis ini itu lebih akurat dan berdasarkan informasi yang lebih komprehensif. Oke, nah sekarang kita akan mendefinisikan least square principle. Nah, jadi tadi ya, supaya kita punya single base regression line yang ini, supaya kita punya garis yang akurat, nah itu kita akan menggunakan least square principle. Jadi least square principle itu apa? Least square principle itu adalah a mathematical procedure that use the data to position a line with the objective of minimizing the sum of the squares of the vertical distance between the actual y value and the predicted values of y. Ribet ya. Nah, tapi sebenarnya itu nggak ribet. Nah, jadi intinya adalah dengan least square. Nah, mari kita lihat di data di sini. Nah, jadi data ini misalnya, grafik yang ini misalnya, jadi yang sumbu X di sini adalah years of service dan sumbu Y adalah achievement score.
Nah, tadi kita kan sudah tahu nih kalau misalnya titik-titik datanya itu kan tidak selalu dia itu memiliki pola tertentu atau mengikuti pattern tertentu, dia akan tersebar. Nah, tapi kita kan bisa menarik garis di antara mereka. Jadi kalau misalnya it seems like slope-nya positif atau trennya positif, ya kita tarik garis positif, misalnya garis yang ini. Nah, yang dimaksud dengan predicted values itu adalah garis ini. Jadi garis ini itu adalah predicted values. Predicted values. Nah, sedangkan yang bulat, maksud saya yang data point ini adalah actual value. Nah, jadi least square principle itu dia ingin meminimalisasikan jarak antara actual value dengan predicted value. Nah, jadi dia ingin meminimalisasikan bagian ini, warna merah misalnya. Nah, jadi ini jarak ini. Nah, ini yang ingin diminimalisasikan melalui least square principle. Nah, jadi ini misalnya di sini 4, di sini jaraknya nilainya adalah 2. Nah, ini yang ingin diminimalkan melalui least square principle. Nah, ini contoh yang lain juga. Nah, jadi tadi ya, yang titik-titik ini adalah yang actual, yang garis adalah yang predicted, dan least square principle ingin meminimalisasikan jarak antara si titik dengan si garis. Nah, jadi dia ingin meminimalisasikan jarak antara si titik dengan si garis. Nah, di sini juga dia ingin meminimalisasikan jarak antara titik dan garis. So basically that's what we do in regression. We are going to use the least square principle. Nah, least square principle itu adalah yang dimaksud dengan least square itu adalah adalah jarak ini. Jadi si 8 ini dipangkatkan 2. Nah, itu square distance. Nah, ini juga kalau 2 dipangkatkan 2 itu adalah square distance. Nah, di sini kita ingin meminimalisasikan angka square distance kita. Makanya namanya adalah least square. Least yang paling sedikit, dan square tadi adalah bentuk kuadrat dari jaraknya. Nah, kalau di sebelumnya saya ingat kita pernah mendefinisikan jarak antara titik data dengan garis rata-rata itu disebut sebagai deviasi. Jadi deviasi from the mean atau deviasi from predicted value. Oke. Nah, berikut di sini karena yang ingin kita lakukan adalah mencari regression line, least square regression line lebih tepatnya. Nah, maka kita akan sedikit menggunakan geometri. Jadi kita akan menggunakan formula persamaan untuk garis, ya kan? The equation of a line. Nah, jadi di sini the general form of linear regression equation itu adalah y hat. Jadi nanti kalau Anda ketemu variabel apapun itu, misalnya x, z, r misalnya, yang ada headnya, ada topinya, nah itu artinya dia adalah predicted value. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada headnya, maka itu adalah actual value, oke? Nah, jadi di sini persamaan garis untuk regresi itu adalah y hat sama dengan A ditambah BX. Dengan Y hat di sini itu adalah estimated value of Y atau predicted value of Y for a selected value of X. Nah, jadi adalah predicted Y yang dia itu terbentuk dari informasi yang ada di sini. Jadi Y hat itu terbentuk dari A tambah BX. Berarti kita bisa bilang bahwa bahwa dia ini estimated value of Y for selected value of X, oke? Nah, yang berikutnya adalah A ini adalah constant atau intercept,
B ini adalah slope of the fitted line atau slope of the predicted value. Yang X ini adalah value of the independent variable. Nah, notice ya bahwa di sini X nggak pakai head, itu artinya adalah dia nilai X yang sebenarnya. Sedangkan Y pakai head, itu artinya dia adalah predicted value of Y atau estimated value of Y. Nah, the formulas for A and B, jadi untuk mencari A dan B, B itu sama dengan R dikali SY per SX, sedangkan Y-intercept atau A-nya itu adalah Y bar dikurangi B X bar. Nah, jadi rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X. Oke. Nah, di sini ada contohnya. Mari kita langsung praktek saja supaya lebih enak. Jadi recall the example of North American copier sale. Nah, kita masih pakai contoh yang penjualan mesin fotokopi tadi. The sales manager gathered information on the number of sales calls and the number of copier sold. Tadi kita udah bahas ini ya. Y-nya adalah copier sold, X-nya adalah sales calls. Use the least square method to determine a linear equation to express the relationship between two variables. Oke. Nah, jadi kita lakukan step by step, kita cari satu-satu ya. Yang pertama adalah find the slope, jadi cari B dulu. Nah, B sama dengan R dibagi SY per SX, R dikali SY per SX, ketemu 0,2608. Berikutnya cari A, ketemu 19,9632. Nah, kalau udah, nah tinggal di sini Anda tinggal menentukan garis regresinya. Tinggal tulis aja seperti ini. Nah, jadi kalau Anda sudah tahu persamaan garisnya adalah ini, kalau misalnya Anda ditanya, nah berdasarkan persamaan garis ini, kalau misalnya seorang salesperson membuat 100 panggilan, nanti berapa jumlah mesin fotokopi yang bisa dia jual? Nah, jawabannya adalah 46.432. 46,0432. Saya salah. Nah, jadi caranya nanti tinggal dimasukin aja karena kita udah punya persamaan ini dan sekarang diketahui X. Nah, tinggal masukin aja nilai X-nya 100. Jadi 19,9632 ditambah 0,26,08. Nanti sama dengan 46,0432. Oke. Nah, jadi cukup gampang ya sebetulnya untuk melakukan untuk mencari persamaan dari garis regresi. Oke. Nah, yang berikutnya kalau misalnya kita mau menggambar ini dalam bentuk grafik, itu sebetulnya nggak terlalu susah. Jadi yang perlu Anda lakukan di sini Anda cari saja. Jadi kita sudah punya data sales calls, kita sudah punya data copier sold. Nah, tapi di sini yang harus Anda cari itu yang estimated sales atau yang Y head. Nah, jadi kalau tadi di garis sebelum kita melakukan regresi, kan kita membuat grafik atau scatter diagram itu hanya berdasarkan sales calls dengan copier sold. Nah, sekarang karena kita sudah punya regresi, maka nanti yang di sumbu Y itu bukan lagi copier sold tapi yang estimated Y head. Nah, jadi di sini contohnya untuk titik yang ini misalnya itu di mana X sama dengan 40 dan Y-nya, jadi X sama dengan 40 kan berarti yang ini. Nah, Y-nya itu menggunakan Y yang ini, yang 30,39,52, bukan pakai Y yang ini. Oke. Nah, jadi tinggal diplot aja antara sales calls dengan estimated sales. Nah, jadi nanti seperti ini ya titik-titiknya kalau misalnya kita memasukkan persamaan garis ini ke dalam grafik. Jadi Anda lakukan ini untuk semua sales representatif. Nanti ketemu titik-titiknya di mana tinggal tarik garis fitted value. Oke? Nah, berikutnya regression equation slope test. Nah, jadi seperti yang sudah kita bahas di awal lagi ya, we're going to do hypothesis testing. Jadi kita juga akan. Nah, jadi sekarang di sini kita akan melakukan tes hipotesis untuk
regresi. Nah, for a regression equation, the slope is tested for significance. The slope is tested for significance. We test the hypothesis that the slope line in the population is 0. Nah, jadi sama seperti tadi ketika kita melihat korelasi ya. Jadi kita menemukan nilai R di sampel, tapi di situ kita ingin menguji apakah nilai R ini di sampel kan tidak 0. Nah, nanti apakah di populasi nilai R-nya itu 0 atau juga tidak 0. Nah, sama di sini juga karena tadi kita sudah bisa menemukan slope untuk sampel, ini kan sampel sales representatif ya. Nah, di sini slope-nya tidak 0. Nah, kita ingin menguji apakah slope lainnya itu di population itu 0 atau tidak 0. Nah, jadi if we do not reject the null hypothesis, we conclude ini salah ini. If we do not reject the null, ini salah ya. Jadi harusnya if we wait a minute. Sorry, this is correct. I was wrong. If we do not reject the null hypothesis, we conclude that there is no relationship between two variables. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak mereject null hypothesis, nah berarti kita simpulkan bahwa tidak ada relationship antara variabel independen dan variabel dependent. Nah, ketika melakukan tes hipotesis, itu degree of freedom kita adalah n-2. Nah, jadi the hypothesis statement itu adalah H0 sama dengan 0 dan H1 tidak sama dengan 0. Nah, ini artinya adalah slope in population is 0. Sedangkan yang H1 ini artinya slope in population is not 0. Oke. Nah, ini artinya apa? Nah, yang H0 ini artinya no relationship between two variables, sedangkan yang H alternatif ini adalah there is relationship between two variable. Oke. Jadi no relationship itu ditunjukkan dengan slope-nya yang 0, sedangkan ada relationship itu ditunjukkan dengan slope-nya yang tidak 0. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi tadi si kasus copier cell kita itu kita ingin mengidentifikasi slope-nya. We identified the slope as B and it is our estimate of the slope of the population. We conduct a hypothesis test. Nah, ini kita bisa melakukannya two tail maupun one tail ya. Nah, di sini dia ingin tahu H0-nya kurang dari sama dengan 0, H1-nya lebih dari 0. Artinya apa? Artinya di sini yang H0 adalah kita ingin melihat apakah slope di populasi itu kurang dari sama dengan 0. Artinya either dia no relationship or negative relationship. Nah, sedangkan hal alternatifnya adalah positive relationship. Kenapa positif? Karena dia lebih besar dari 0. Relationship. Oke. Nah, seperti biasa. Step 1, step 2, level of significance 0,05. Step 3, statistiknya T. Step 4, decision rule, cari critical value ya. Degree of freedom n-2, dan step 5 make decision. Nah, kita sudah menghitung T. Nah, di sini untuk mengetes slope, rumus dari T-nya itu adalah yang ini. B dikurangi 0 dibagi dengan SB dengan degree of freedom n-2. Jadi SB ini adalah standard error dari B. Nah, di sini karena kita ketemu nilai B adalah 6,205, maka kita akan mereject H0. Nah, jadi berikutnya kita tinggal melakukan interpretasi
The number of sales is useful in estimating copier sales. Atau ini juga bisa dikatakan bahwa ada positive relationship antara number of calls dengan copier sold. Nah, ini bisa Anda lakukan menggunakan Excel. Nah, jadi kalau Anda menggunakan Excel, ini Anda akan bisa tahu. Nah, jadi yang A, untuk mencari A itu nanti yang ini. Nah, jadi A ini punya koefisien yang nilainya sekian dengan standar error sekian. Nah, sedangkan yang B itu adalah yang ini, yang sales. Nah, ini adalah nilai koefisiennya B, sama seperti di sini kan. Nilai koefisiennya B adalah 2,606. Sedangkan nilai standar errornya B itu adalah yang ini, yang 0,042. Nah, nanti T-nya ketemu 6,205. Jadi ini adalah 6,205. Nah, kita tinggal cari saja apakah dia mereject Hanal atau tidak mereject Hanal. Sebenarnya langsung kelihatan dari p-value ya, karena ini p-value-nya dia itu kurang dari alpha. Nah, maka pasti dia akan mereject Hanal. Oke. Ini. Oke. Nah, you can do the regression using Excel. I don't mind, it's okay, karena memang tidak mudah untuk melakukan regresi secara manual. Tapi yang saya ingin Anda pahami adalah ide dari regresi itu sendiri. Nah, jadi ide dari regresi itu adalah kita ingin melihat kita ingin melihat bagaimana nilai sebuah variabel itu diestimasi berdasarkan variabel yang lain. Oke, dan bagaimana hubungan kedua variabel tersebut, apakah positif, negatif, strong, weak, or moderate. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita akan mengevaluasi bagaimana persamaan regresi. Kita akan mengevaluasi kemampuan dari persamaan regresi untuk melakukan prediksi. Jadi seberapa akurat, seberapa kuat, seberapa baik persamaan regresi kita dalam melakukan prediksi. Perfect prediction is practically impossible. Nah, jadi kita harus selalu ingat ya bahwa perfect prediction itu nggak mungkin terjadi in almost all discipline, including economics and business. Oke. Nah, tadi kita akan mendapatkan equation seperti ini. Jadi number of copier sold itu sama dengan 19,9632 ditambah 0,26,8 dikali number of sales calls. Nah, what if the number of sales calls is 84 and we calculate the number of copier sold is 41.8704. So is the regression a good predictor? Nah, kalau misalnya, jadi di sini kalau misalnya kita memasukkan X-nya atau sales calls-nya itu 84, nah itu kalau kita hitung kita akan ketemu yang terjual itu adalah 41,874. Nah, tapi di data kita yang di sampel tadi, di sampel kita tuh ada 2 orang pegawai yang melakukan 84 sales calls, tapi mereka hanya menjual 30 dan 24, tidak sesuai dengan predicted value-nya. Jadi yang 41 ini kan predicted value. Nah, jadi tapi di dunia nyata kita lihat bahwa yang melakukan 84 panggilan itu cuma menjual 30 dan 24 copier, 30 dan 24 buah copier. Nah, di sini pertanyaannya, kalau faktanya seperti itu, is the regression equation good predictor? Nah, di sini kita akan mengevaluasi hal itu. We need a measure that will tell how inaccurate the estimate might be. Nah, jadi kita akan melihat seberapa mungkin estimasi yang kita lakukan itu tidak akurat. Nah, oleh karena itu kita akan mengevaluasi regression equation. Itu adalah kita mencari seberapa mungkin estimasi yang kita lakukan itu tidak. Nah, caranya dengan cara kita mencari the standard error of estimate. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan standard error of estimate? The standard error of estimate measure the variation around the regression line. Nah, jadi dia mengukur variasi di sekitar garis regresi.
Standard error of estimate is a measure of dispersion or scatter of the observed values around the line of regression for a given value of x. Oke. Jadi dia melihat variasi di antara nilai x itu di sekitar garis regresi. It is the same unit as the dependent variable. Jadi satuannya sama dengan dependent variable. It is based on squared deviation from the regression line. Nah, jadi tadi kita sempat membicarakan ya jarak antara titik data dengan garis regresi. Nah itu sekarang kita gunakan jarak ini untuk mencari standar error. Oke. Jadi yang dimaksud dengan variasi di sekitar garis regresi itu adalah jarak ini. Jadi jarak ini itu adalah konsep yang sangat penting dalam regresi. Oke. Lanjut tadi sampai sini. Small value indicates that the point cluster closely about regression line. Nah, jadi kalau nilainya kecil itu menunjukkan bahwa variasi di sekitar regression line itu tidak terlalu besar. Nah, standard error of estimate itu dicari menggunakan rumus ini. Jadi SYX atau standard error itu dicari dengan cara akar dari sigma dikali y minus y hat kuadrat dibagi n minus 2. Oke. Nah, caranya ya seperti tadi ya. Jadi kita punya data sales cost, punya copier sold, punya estimated sales. Nah, tinggal dicari y dikurangi y hat berapa, lalu dikuadratkan. Kalau sudah dijumlah, nah maka nanti kalau sudah dijumlah dibagi dengan n-2 terus diakar. Nah, nanti kita akan ketemu bahwa standar errornya adalah 6,720. Oke. Nah, jadi di sini if the standard error estimated is small, it indicates that the data are relatively close to the regression line atau variasinya tidak terlalu jauh, berarti dalam hal ini regression equation kita itu bisa digunakan. Tapi kalau nilai dari standard error estimate ini besar, maka the data are widely scattered. Jadi regression equation will not provide a precise estimate of y. Nah, jadi kalau misalnya datanya itu standard errornya itu nilainya kecil, nah itu artinya jarak antara titik-titik data dengan garis regresi itu tidak terlalu jauh. Jadi persamaan garis regresi itu bisa digunakan untuk memprediksi y hat. Tapi kalau misalnya nilai dari standard error itu terlalu besar atau sangat besar, nah itu artinya nanti titik-titik datanya itu jaraknya jauh dari regression line dan persamaan regresi kita itu tidak akurat. Nah, 6,7 ini relatively tidak ekstrim terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. So, dan kadang-kadang untuk mendefinisikan besar dan tidak besar kadang-kadang itu juga tergantung dari penelitinya. Jadi ada yang mentoleransi misalnya angka 6,7 tapi juga ada yang tidak mentoleransi angka 6,7. Jadi itu tergantung dari si peneliti. Kecuali dia mendefinisikan misalnya besar itu lebih dari 0,5 misalnya, lebih dari 5 misalnya, nah itu berarti 6,7 cukup besar. Nah jadi seperti itu, tapi 6,7 ini relatively kecil. Oke. Nah berikutnya coefficient of determination. Ini adalah the proportion of the total variation in the dependent variable y that is explained or accounted for by the variation in the independent variable x. Jadi dia adalah proporsi dari variasi y yang dia itu dihitung atau dijelaskan berdasarkan variasi dari x. Nah, jadi bagaimana variasi y itu dihitung berdasarkan variasi x. Nilainya antara 0 dan 1. Ini adalah square of the
correlation coefficient. Jadi coefficient correlation dipangkatkan 2, and it is found from the following formula. Nah, jadi ini R squared. Jadi tadi kan kita punya R. Nah, sekarang kita punya R squared. R squared ini disebut juga sebagai coefficient of determination. R squared dihitung dengan cara SSR dibagi SS total. SSR adalah sum squared residual, SS total adalah sum squared total, SSE adalah sum squared error, SS total tadi sum squared total. Nah, jadi either SSR dibagi SS total atau 1 minus SSE dibagi SS total. Oke. Nah, contoh tadi si North American Copier ini dia punya correlation coefficient 0,865. Dia punya R tadi kan, kita ketemu 0,865. Nah, tinggal dikuadratkan aja. Jadi R squared adalah 0,865 pangkat 2 sama dengan 0,748. Nah, ini adalah coefficient of determination. Nah, ini artinya apa? Nah, jadi ini artinya it means 74.8% of the variation in the number of copiers sold is explained by variation in sales calls. Nah, ini artinya 74,8% variasi dari jumlah mesin fotokopi yang terjual itu dijelaskan oleh variasi dari panggilan yang dilakukan. Seperti itu ya. Jadi 74,8% dari variasi Y itu dijelaskan oleh variasinya X. Nah, itu adalah the idea of R squared. Oke. R squared ini nilainya semakin mendekati 1, berarti semakin banyak proporsi dari variasi Y yang dijelaskan oleh X. Oke. Mari kita lihat hubungan antara R squared dan SYX. Nah, jadi recall standard error of estimate, measure how close the actual value to the regression line. Jadi dia melihat jaraknya. When it is small, two variables are closely related. Sedangkan correlation coefficient measure the strength of the linear association between two variables. When points on the scatter diagram are close to the line, the correlation coefficient tends to be large. Therefore, correlation coefficient and standard error of estimate are inversely related. Nah, jadi tadi kalau standar error itu dia nilainya semakin kecil, itu berarti relationship antara kedua variabel itu makin dekat dan makin kuat. Sedangkan untuk correlation coefficient itu semakin besar nilainya, itu berarti semakin kuat hubungan antara kedua variabel. Jadi antara standar error sama correlation coefficient itu hubungannya adalah kebalikan atau inversely related. Oke. Nah, berikutnya adalah inference about linear regression. We can predict the number of copiers sold Y for a selected value of number sales calls made X. But first, let's review the regression assumption of each of the distribution in the graph below. Nah, jadi di sini tadi kita sudah jelaskan ya bahwa kita bisa memprediksi nilai dari Y berdasarkan X. Jadi nilai dari jumlah mesin fotokopi yang terjual dengan jumlah sales calls. Nah, itu bisa dilakukan melalui regresi. Tapi mari kita review beberapa asumsi regresi yang ada di grafik berikut. Nah, jadi asumsi dari regresi itu ada 4. Yang pertama adalah follow the normal distribution. Yang kedua has mean of regression line. Yang ketiga adalah has the same standard error estimate and is independent of the others. Nah, jadi misalnya ya, ini adalah variabel independent, Y-nya adalah variabel dependent. Yang ini. Y-nya adalah variabel dependent. Nah, jadi di sini misalnya kita tarik garis regression equation gitu ya, yang garis putus-putus ini. Sekarang saya coba warnai pakai warna biru. Nah, di sini aduh nggak lurus. Nah, lebih baik. Nah, untuk setiap X1, X2 dan X3 ini, untuk setiap sales calls yang di sini, sales calls yang di sini dan sales calls yang di sini. Nah, ini kalau kita menyebutnya di pertemuan awal dulu, ini kita menyebutnya sebagai kelas
Ingat nggak waktu kita bikin tabel distribusi dulu, sewaktu masih awal-awal banget kita belajar statistik. Jadi kita untuk setiap variabel tuh ada kelasnya. Nah, ini yang kita maksud sebagai kelas kalau di dalam grafik. Nah, di sini untuk setiap X1, X2, dan X3 ini distribusinya akan mengikuti keempat syarat ini. Yang pertama follow normal distribution, yang kedua has mean of regression line. Nah, jadi mean kan yang ada di tengah sini kan. Nah, ini dia berada di regression line. Pakai warna kuning misalnya. Nah, mean-nya kan yang ada di sini. Nah, ini dia interseksinya dengan regression line. Lalu yang ketiga has the same standard error dan is independent of each other. Oke, nah jadi seperti itu ya. Nah, jadi ini inference dari garis regresi linear, oke? Nah, berikutnya kita akan membangun confidence and prediction interval. Nah, jadi kita udah belajar sebelumnya kan bagaimana cara mencari confidence interval. Nah, in here use a confidence interval when regression equation is used to predict the mean value of y for given value of x. Nah, jadi kalau misalnya melalui regresi ini kita ingin memprediksi nilai rata-rata y untuk given x, nah itu kita akan mencari confidence interval. Kita akan menggunakan confidence interval. For instance, we would use a confidence interval to estimate the mean salary of all executive in retail industry based on year of experience. Nah, jadi misalnya kita ingin melihat rata-rata gaji di retail industry berdasarkan experience. Nah, jadi di sini gaji atau salary ini adalah y-nya dan experience ini adalah x-nya. Oke. Nah, kita mencari confidence interval dengan rumus ini. Nah, jadi y hat plus minus T dikali SYX dikali akar dari 1 per N plus X minus X bar kuadrat dibagi sigma dari X minus X bar kuadrat. Nah, use a prediction interval when the regression equation is used to predict individual Y for given value of X. Nah, berikutnya kita akan belajar konsep dari prediction interval. Nah, jadi ada sedikit perbedaan antara prediction interval dengan confidence interval. Kalau di confidence interval, ini kita ingin memprediksi nilai rata-rata dari Y. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin memprediksi nilai Y secara individu, jadi individual Y for given value of X, nah itu kita pakainya prediction interval. Nah, jadi di sini pengertian dari prediction interval itu adalah saya hapus dulu. Use a prediction interval when the regression equation is used to predict an individually y for a value of x. Nah, jadi kalau kita melihat regresinya itu untuk mencari nilai rata-rata maka pakai confidence interval, tapi kalau kita melihat bahwa regresinya digunakan untuk mencari nilai individu y, nah maka kita pakai prediction interval. Jadi misalnya we would estimate the salary of a particular retail executive who has 20 years of experience. Jadi kalau yang atas ini kita misalnya ingin mencari rata-rata salary dari eksekutif based on experience. Tapi kalau yang prediction interval, we would estimate the salary of particular retail executive who has 20 years of experience. Nah, jadi dia spesifik ke individu yang punya pengalaman 20 tahun. Nah, sedangkan yang tadi kita hanya mencari rata-ratanya saja. Nah, prediction interval rumusnya adalah seperti ini. Y plus minus T dikali S YX dikali akar dari 1 plus 1 per N plus X minus X bar kuadrat dibagi sigma X minus X bar kuadrat. Oke. Ini contoh dari penggunaan confidence interval dan prediction interval. Nah, yang pertama di sini kita ingin mencari determine the prediction interval for
Nah, jadi ada dua hal yang mau kita cari. Yang pertama adalah determine confidence interval for all sales representative who make 50 calls. Nah, jadi di sini kita hanya akan mencari sales representative yang dia itu membuat panggilan 50 kali. Berarti X-nya di sini X-nya sama dengan 50. Nah, yang berikutnya yang di prediction interval kita ingin melihat determine prediction interval for Sheila Baker. Nah, jadi kita hanya ingin melihat prediction interval untuk Sheila Baker saja. Sheila Baker ini kebetulan dia juga membuat 50 sales calls. Nah, jadi kalau yang confidence interval kita menghitung rata-rata untuk yang 50 calls, sedangkan yang prediction interval itu hanya menghitung intervalnya Sheila Baker yang juga membuat 50 call. Nah, jadi dimasukkan saja rumusnya. Ini persamaan garis kita. Masukin X-nya adalah 50. Nah, ini adalah X-nya 50. Nah, kita akan ketemu Y head-nya adalah sekian, 33,0032. Nah, lalu Anda cari confidence interval dengan cara masukkan rumus ini. Jadi plus minus bla 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 ketemu 33,032 plus minus 5,6090. Sedangkan yang prediction interval nanti kita akan ketemu 33,0032 plus minus 15,5612. Nah, jadi the 95% confidence interval for all sales representative itu antara ini dan ini, hasilnya diambil dari sini ya. Sedangkan yang untuk Sheila Baker antara ini dan ini diambil dari hasilnya yang ini. Oke? Nah, jadi seperti itu cara mencari confidence interval dan prediction interval. Nah, yang nah ini adalah terakhir ya, itu adalah tentang transforming data. Nah, jadi regression analysis and the correlation coefficient requires data to be linear. But what if the data is not linear? Nah, jadi tidak semua data itu dia bersifat linear ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ketemu data yang tidak linear, nah itu yang bisa kita lakukan adalah kalau kita mau meregress data yang tidak linear, kita harus mentransform data tersebut. Caranya, misalnya kita rescale. Kalau kita mau melakukan rescale itu kita harus melakukannya ke kedua variabel. Jadi tidak cuma di salah satu variabel saja. Maka, saya salah. Jadi salah satu yang bisa dilakukan adalah melakukan rescale either di salah satu atau di kedua variabel. Jadi nanti hubungan mereka bisa tetap linear. Jadi beberapa contoh transformasi yang common itu adalah kita melakukannya dalam bentuk log atau to the base of 10. Jadi kita masukkan log Y. Jadi log itu nanti kita akan mengubah satuan variabel kita itu menjadi percentage. Itu dengan log. Nah, selain itu kita juga bisa taking the square root. Nah, kita cari akar kuadrat dari variabel kita. Lalu berikutnya taking reciprocal. Yang berikutnya adalah squaring one or both variable. Nah, caution when you are interpreting a correlation coefficient or regression equation, it could be non-linear. Nah, jadi di sini yang kita ingin jadikan linear itu adalah hubungannya. Tapi nanti ketika kita menginterpretasi, nah itu bisa jadi correlation coefficient atau regression equation-nya itu tidak linear. Nah, itu nggak masalah ya, selama di sini kita ingin hubungan kedua variabel itu linear. Nah, seperti apa penjelasannya? Di sini kita bisa lihat. Jadi contohnya, Groceryland Supermarket is a regional grocery chain located in the Midwestern United States.
The director of marketing wishes to study the effect of price on weekly sales on their 2-liter private brand diet cola. Jadi dia ingin melihat efek dari harga on weekly sales dengan penjualan diet cola mereka. The objective of the study are to determine whether there is a relationship between selling price and weekly sales. Nah, yang berikutnya adalah to determine the effect of price increase or decrease on sales. Nah, jadi kita ingin melihat bagaimana hubungan harga dengan penjualan dan juga apa efek dari kenaikan harga dan penurunan harga pada penjualan. Nah, to begin, the company decides to price the 2-liter diet cola. Nah, jadi harga kolanya itu antara 0,05 sampai $2. Nah, to collect the data, a random sample of 20 store is taken and then each store is randomly assigned a selling price. Nah, jadi dia ngambil sampel 20 toko dan setiap toko nanti dikasih secara random harga jualnya, oke? Nah, di sini misalnya kita punya data penjualan dan harga untuk grocery line-nya ya, untuk ke 20 tokonya. Jadi ini harganya, ini sales-nya, ini harganya, ini sales-nya, dan ini adalah tokonya, ini tokonya, oke? Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya kita lakukan scatter plot, kita bisa menyimpulkan bahwa dia punya strong inverse relationship. Kenapa inverse? Karena dia slope-nya negatif. Jadi slope-nya negatif, berarti kita bisa simpulkan bahwa antara harga dan penjualan itu punya hubungan yang terbalik atau inverse. Jadi kalau harganya naik, penjualannya turun, oke? Nah, the director of marketing decides to transform the dependent variable sales. Nah, jadi dia mau mentransform sales itu dengan logaritma to the base of 10 of each sales value. Note that the new variable log sales in the following analysis as it is used as the dependent variable with price as the independent variable. Nah, by transforming the dependent variable sales, we increase the coefficient of determination from 0,0889 to 0,0989. So now price explains almost all variation of the log sale. Nah, jadi karena coefficient of determination-nya lebih besar, jadi kita bisa katakan bahwa price explain almost all variation in the log sale. The transform data fit the linear relationship better and the regression equation is 2,685 dikurangi minus 87,38x. Nah, jadi notice ya, ini tadi waktu kita tidak mentransformasi data. By the way, data yang tidak ditransformasi itu kita menyebutnya at level. Nah, ini data yang nilainya itu adalah tidak kita transformasi, itu at level. Tapi ketika kita transformasi, misalnya di sini dengan melakukan log, nah itu titik-titik datanya itu lebih dekat ke garis regresi. Nah, data yang sudah ditransform itu biasanya kita menyebutnya misalnya at log atau at first difference, jadi tergantung kita mentransformnya seperti apa. Kalau yang belum ditransform kita menyebutnya sebagai at level. Nah, jadi ini adalah persamaan garis regresinya. Nah, sekarang misalnya we undo the transformation by taking anti-log. Jadi kalau misalnya di sini kita ingin mengecek, jadi regression equation-nya kan yang ini. Terus kita ingin mengecek kalau misalnya harganya kita set di 1,25, itu berapa botol yang bisa kita jual? Nah, jawabannya adalah 1,593. Nah, kalau misalnya kita menggunakan data yang level atau kita undo the transformation, maka taking the anti-log kita bisa, jadi ini di anti-log kan,
pakai software aja karena saya juga tidak tahu bagaimana melakukan anti lock. Nah, itu nanti kita akan ketemu dia 39 botol. Nah, jadi if the price of the cola is 1,25, maka kita bisa menjual 39 botol. Nah, kalau misalnya harganya $2, maka kita bisa menjual 9 botol. Oke. Kenapa ini kita perlu melakukan anti lock? Karena tadi ya, kalau misalnya logaritma itu nanti diinterpretasinya itu kita tidak menginterpretasi jumlah cola yang terjual, tapi yang kita interpretasi adalah percentage. Jadi di sini kalau kita tidak melakukan anti lock, di mana 1,25 price-nya, di mana di sini tadi kita punya Y hat sama dengan 1,5 untuk price yang 1,25. Nah, itu artinya ketika harganya $1,25, nah itu nanti botol yang terjual itu akan naik sebanyak 1,5%. Nah, tapi kalau kita ingin tahu berapa jumlahnya, nah transformasinya kita reverse ke tadi ke level. Jadi kalau di level itu adalah 39, berarti kalau di harga 1,25 jumlah botol yang terjual adalah 39. Oke. So that's it from me. See you next week. Okay. Thank you.